Kalian pasti manusia gua. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Raden. Diceritakan, Sang Bayu Samudro sedang dituntun oleh orang tua, yang mana ia sedang melatih indrawinya karena ia Sang Bayu Samudro melakukan hal yang bodoh, karena Sang Bayu Samudro pun juga merasakan hal yang sama, merasa bersalah karena ia pun menangis, dan Sang Ratu Kidul pun melihat dari kejauhan yang mana Sang Ratu Kidul pun menangis dan juga merasa bersalah kepada Sang Bayu, karena terlalu memperhatikan akan pribadi dirinya sendiri tanpa memperdulikan akan Koco Benggolo hingga ia sangat-sangat menyesali perbuatannya. Mata saya, Ki. Mata saya sakit dan bergerak tanpa henti, Ki. Kenapa rasanya sakit seperti ini, Ki? Rasanya sakit sekali, Ki. Iya. Itu terjadi karena badan Raden panas tinggi. Jadi seperti mengigo. Maka mata Raden harus diobati. Iya, tapi siapa yang akan mengobati mata saya yang sudah terlanjur buta ini, Ki? Siapa? Raden, untuk menyembuhkan sakitnya, saya bisa. Saya telah mendapatkan akar-akaran yang bisa mengurangi rasa sakit dan menyembuhkannya. Tapi untuk memulihkan kembali mata Raden, saya tidak bisa. Jadi, mohon maafkan saya, Raden. Ki, tolonglah saya, Ki. Jangan menangis, Raden. Jangan menangis. Tidak pantas Bayu Samudra menangis. Jangan menangis. Cukup, Koco Benggolo. Aku tidak ingin melihatnya lebih jauh lagi. Ngesto akan tahu, Kanjeng Ratu. Lalu apalagi yang Kanjeng Ratu ingin ketahui? Kanjeng Ratu ingin melihat keadaan Katemenggungan? Tidak, Koco Benggolo, jangan. Lalu, apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Tinggalkan aku, Koco Benggolo. Sendiko dau, Kanjeng Ratu. Kasihan kamu, Bayu Samudra. Kasihan kamu, putraku. Den Ayu? Den Ayu? Den Ayu? Den Ayu? Den? Den Ayu? Den Ayu kemana? Den Ayu kemana ya?
kalian tahu Den Ayu kemana? Tidak, Nyi. Kemana ya? Mungkin di taman barangkali. Oh, iya. Ya sudah kalau begitu. Permisi. Di Kakutemenggungan, Sang Nyi Birah mencari akan Sang Dewi Ayu Sekarsari. Entah kemana perginya Sang Dewi Ayu Sekarsari hingga Sang Nyi Birah pun pergi ke tempat latihan dan juga tidak menemukan akan Dewi Ayu Sekarsari. Hingga Sang Ayu Sekarsari ternyata berada di tempat kuburan dan menangisi akan kepergian suaminya. Karena kutuk keduanya telah berlaku padanya juga hingga ia pun sangat-sangatlah terpukul dengan kepergian suaminya. Bagus. Semua berjalan tetap sesuai rencana. Ya, bagus. Gerakan kalian memang sangat tangguh dan sangat cepat. Bagus. Bagus kalian semuanya. Ini kan? Apa? Dia mau apa? Kok dia ada di sini? Biar Ambar yang menanyakannya. Sebentar. Nyi Birah, ada apa? Kenapa kemari? Maaf Den Roro, saya mencari Gusti Ayu. Tidak ada. Bunda tidak ada di kamarnya? Tidak ada Den Roro. Saya kira di sini, makanya saya menyusul ke sini. Tidak, Nyi Birah. Bunda tidak kemari. Kemana ya? Dayang, sini. Ada apa? Tadi saya melihat Gusti Ayu ke makam Gusti Tumenggung. Ke makam Gusti Tumenggung? Iya, Nyi. Ya sudah, terima kasih. Saya akan ke sana. Maaf Den Roro, saya akan segera menyusul Gusti Ayu. Permisi. Iya, Nyi. Kakang? Dinda, ada apa? Nyi Birah mencari Bunda Sekarsari, Kakang. Kelihatannya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Oh, iya, sebaiknya Dinda membantu mencari Kakangmu. Tapi Nyi Birah sudah tahu kan? Bunda ke makam Romo Tumenggung. Kang Bo ke makam? Iya, makam. Kutuk itu sudah terjadi, Kanda. Aku tidak bisa mencegahnya, Kanda. Aku tidak mampu mencegahnya. Putraku sendirilah yang telah membunuh Kanda sesuai dengan ramalan Nyi Wingit. Entah setan apa yang telah merasuki diri Dinda. Begitu keluar dari makam Sang Nyi Birah pun langsung menemui akan Sang Dewi Ayu Sekarsari dan ia mengetahui akan kabar dari Bayu Samudro, yang mana ia berada dalam di suatu goa yang mana Nyi Birah pun juga mengetahui akan Sang Bayu Samudro, hingga Sang Nyi Birah pun mengantarkannya ke tempat Sang Tabib Tanangfu, yang akan menguak di mana sebenarnya Sang Bayu Samudro tersebut, hingga Sang Ratu Kidul pun memperhatikannya dari jauh melalui Koco Benggoolo. Baiklah kalau begitu. Ayo.
Bira sampaikan? Ini mengenai Raden Bayu Samudra, Den. Di mana dia? Bagaimana keadaannya? Maaf Gusti Ayu, tapi saya yakin nanti akan lebih jelas. Akan ada yang mengetahui di mana keberadaan Bayu Samudra. Siapa? Tabib Tanafu. Tabib Tanafu? Iya, Den Ayu. Semalam saya memaksanya untuk menceritakannya kepada saya. Kalau begitu katakan, bagaimana keadaan Bayu Samudra? Raden Samudra sekarang berada di sebuah gua, tempat yang sangat terpencil. Dia tersiksa begitu? Tidak, Gusti Ayu, tapi saya yakin Tabib Tanafu yang menguasai ulah batin pasti mengetahuinya. Jadi kalau kita desak dia, dia pasti akan mengatakannya. Kalau begitu antar aku ke Tabib Tanafu, Nyi. Aku harus pergi menemuinya. Baik, Gusti Ayu. Tapi apa tidak lebih baik kalau Tabib Tanafu yang kita suruh kemari? Tidak, Nyi. Aku yang perlu dia. Aku yang harus ke sana. Baik, Gusti. Aku akan menyuruh orang untuk menyiapkan kereta. Cukup, Koco Benggolo. Ngesto akan dau, Kanjeng Ratu. Apalagi yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Ikuti terus perjalanan Ayu Sekarsari. Dan laporkan perkembangan yang terjadi setelah ia bertemu dengan Tabib Tananfu. Ngesto akan dau, Kanjeng Ratu. Begitu keluar dari makam Sang Nyi Birah pun, langsung menemui akan Sang Dewi Ayu Sekarsari dan ia mengetahui akan kabar dari Bayu Samudro, yang mana ia berada dalam di suatu goa yang mana Nyi Birah pun, juga mengetahui akan Sang Bayu Samudro, hingga Sang Nyi Birah pun mengantarkannya ke tempat Sang Tabib Tanangfu, yang akan menguak di mana sebenarnya Sang Bayu Samudro tersebut, hingga Sang Ratu Kidul pun memperhatikannya dari jauh melalui Koco Benggolo. Ya, benar Gusti Ayu. Raden Bayu Samudra berada di suatu goa yang terpencil. Seperti yang pernah saya katakan pada Nyi Bira. Tapi sekarang ini Raden Bayu Samudra sudah tidak berada di situ lagi. Bayu Samudra sudah tidak ada di situ lagi? Iya, Gusti Ayu. Kenapa bisa begitu? Kenapa keterangan yang diberikan tabib bisa berubah-ubah? Mohon maaf Gusti Ayu. Tapi memang begitu yang terjadi. Raden Bayu Samudra sudah tidak berada di situ lagi. Samudra sudah tidak ada di situ. Lalu di mana dia sekarang?
Bagaimana? Mereka sudah berada di tepi wilayah hutan yang tidak jauh dari gua itu. Katakan nama dan di mana hutan itu berada, tabib. Mohon maaf Gusti Ayu. Nama dan tempatnya saya tidak tahu. Tapi yang jelas, hutan itu adalah hutan buangan. Hah? Hutan buangan? Benar Gusti Ayu. Tidak bisa disangka lagi. Pasti Kanjeng Ratu Kidul yang membuat Bayu Samudra terlunta-lunta sampai ke sana. Tidak. Jangan, Nyi Ratu. Jangan hukum Bayu Samudra. Bayu Samudra tidak bersalah. Saya, Kanjeng Ratu. Saya yang bersalah. Ayu Sekarsari yang tidak tahu diri ini yang bersalah. Raden, Kenapa Nyi? Ada apa dengan Gusti Ayu? Tidak, Ayu Sekarsari. Nanda tidak boleh bicara kepada tabib Tananfu dengan jujur. Aib ini harus tetap menjadi rahasia. Kenapa Nyi? Apa yang terjadi dengan Gusti Ayu? Tabib Tananfu. Tabib ingin tahu kenapa saya menangis. Iya Gusti Ayu. Bira, halangi gustimu agar ia tidak membongkar rahasia ini. biar saya saja yang menjelaskannya, Gusti. Biar saya saja yang menjelaskannya, Nyi. Tidak, biar saya saja. Aku saja. Kenapa ini? Ada apa? Gusti Ayu sangat mengharapkan Raden Bayu Samudra kembali ke Tamenggungan. Tapi Nyi. Tidak, biarkan saya saja yang bicara. Tapi itulah yang diinginkan Gusti Ayu Tabib Tanafu. Kepulangan Bayu Samudra, tidak ada yang lain. Nyi Bira, jangan khawatir. Di tempat Tabib Tanangfu, mereka semua terkejut, karena Gusti Ayu Sekarsari sedang ke tempatnya. Oleh karenanya mereka sibuk untuk menyambut Gusti Ayu Sekarsari, dan di dalam sana di ruangan Tabib Tanangfu sedang berlangsung pertemuan dengan Sang Dewi Ayu Sekarsari dan Tabib Tanangfu. Oleh karenanya Sang Tabib menanyakan maksud Dewi Ayu Sekarsari mengapa sebabnya ia ingin ke sini, sehingga tiba-tiba Sang Dewi Ayu Sekar menangis hingga ia akan mengatakan yang sebenarnya terjadi. Hingga Sang Ratu Kidul menghalangi dan menyuruh Nyi Birah mengatakan apa yang terjadi sebenarnya, namun sedikit melenceng dari cerita yang sebenarnya. Jadi, Samuang, lihat di atas ada siapa? Hei, siapa kamu? Hah? Amarwati? Iya. Ambarwati. Maafkan kami, Ambarwati. Ya, maafkan kami. Kami tidak tahu kalau... Saya yang harus minta maaf. Maafkan saya, Melan, Salvo. Mestinya saya tidak datang mengendap-endap. Tapi tolong, rahasiakan kedatangan saya dari Ibunda Ayu Sekarsari. Saya malu. Kenapa harus malu? Kenapa? Untuk sementara rahasiakan dulu ya. Maafkan saya. Amarwati, katakan apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kami harus... Jangan teruskan pertanyaan itu lagi. Saya kenapa? Saya minta tolong, Melan, Salvo, rahasiakan kedatangan saya dari Bunda Ayu, ya? Iya, tapi kami tidak mungkin merahasiakannya kepada ayah kami. Iya, saya hanya minta rahasiakan dari Bunda Ayu Sekarsari.
Tolong ya, Salfon, Melan. Iya, kami akan merahasiakannya. Kalau begitu terima kasih. Izinkan saya pergi. Ini sungguh aneh. Ini aneh kalau kita harus merahasiakan kedatangannya kepada Dewi Sekarsari.